Oke, berarti apakah laki-laki atau perempuan di usia berarti kan 45 tahun ke atas, khususnya 45 tahun ke atas akan terjadi defisiensi kalsium atau pengurangan kadar kalsium di dalam tubuh. Kenapa demikian? Karena ya itu tadi, kulu man aliha fanin. Setiap apapun yang ada di permukaan bumi ini akan musnah. Ya gitu. Begitu juga dengan manusia ya. Semakin hari bertambah, semakin apa ya? Berkurang jatah hidupnya, berarti kan gitu. Seiring dengan perjalanan waktu ya, bagi yang belum terpelihara, makanya kalau misalkan kan balik lagi nih, osteoporosis berarti keropos tulang kan gitu ya, tulangnya menipis. Kenapa demikian? Tulang menipis akibat dari kurangnya kalsium pada cadangan tubuhnya. Nah, makanya rekan-rekan sekalian, kalau berbicara kalsium itu adalah berbicara investasi. Kalau kita meminum misalkan kalsium hari ini, bukan untuk hari ini sebetulnya. Jadi kita meminum kalsium hari ini, ya, apakah itu dari susu ataupun kalsium suplemen, itu bukan untuk hari ini, tapi untuk besok dan di kemudian hari. Karena jika kan gitu ya, kita tidak menabung dari sekarang kan gitu ya, kadar kalsium tersebut, maka ketika umur kita beranjak 45 ke atas, nah disitulah akan terjadi defisiensi ya, atau kemunduran ataupun kurangnya kalsium. Nah, kenapa demikian? Berarti kan yang pertama reproduksi. Kalau perempuan berarti otomatis 45 tahun itu mulai mendekati masa menopause atau berhenti haid. Ketika berhenti haid berarti kadar hormon estrogen dan progesteron itu labil. Jika estrogen dan progesteron itu labil, berarti kadar kalsium itu juga akan labil, berarti berkurang jauh. Nah, kalau laki-laki berarti 45 tahun ke atas itu akan terjadi defisiensi prostat. Kemunduran dari elastisitas otot prostat ya di bawah kandung kencing. Nah, jika terjadi kemunduran ataupun defisiensi otot prostat, maka testosteron juga itu akan labil atau turut berkurang. Jika testosteron itu berkurang, otomatis pergerakan dari kalsium itu juga terserapnya akan berkurang. Nah, dari berkurang terus tiap hari, otomatis berarti maka kadar kalsium di dalam tubuh itu terus berkurang jika tidak disuplai. Jika tidak disuplai oleh suplemen yang mengandung kalsium, maka secara lambat dan laun kalsium yang diperlukan oleh peredaran darah itu ngambilnya dari tulang. Misalkan satu kali peredaran darah itu kan memerlukan kalsium, walaupun cuma 1%. Jika kadar kalsiumnya berkurang, maka peredaran darah itu akan ngambil dari tulang kalsiumnya. Tiap poe dicokotan tahu macek tah tina tulang otomatis anu tadina kanal jadi ipis. Nah, lamun ipis namanya eta osteoporosis. Poros itu sama dengan menipis kan gitu. Osteo itu sama dengan otot dan tulang. Os itu tulang, teo itu sendi berarti kan. Osteoporosis sama dengan berarti kan menipisnya otot dan sendi seperti itu akibat kurangnya kalsium. Nah, kenapa demikian? Karena kemunduran fungsi reproduksi. Makanya dari materi reproduksi yang kemarin manusia itu kan gitu ya. Sangat kiprahnya itu energiknya itu sangat dipengaruhi juga oleh yang namanya organ reproduksi. Begitu. Makanya jagalah organ reproduksi tersebut gitu ya. Supaya apa? Supaya yang namanya kestabilan tulang itu terjaga pada tubuh kita. Tapi jika yang sudah menopause jangan putus asa. Jika yang juga sudah merasakan ada gejala-gejala prostat juga jangan putus asa. Tinggal suplai kalsiumnya, penuhi juga airnya, itu akan aman. Seperti itu, Mas. Ya, secara budayanya, Boy,
bagaimana Bu? Apakah kita harus minum kalsium itu Oke, apa semakin sehingga tua seseorang, semakin lama seseorang di dalam keilmuan, goda anak teh, dodoja, godaannya itu adalah semakin dia itu malas untuk berkoordinasi, malas untuk mendapatkan, kan gini, air itu motivasi ya, perlambang motivasi, benar nggak? Kalau kalsium itu perlambang perekat, perekat itu apa? Perekat itu sama dengan komunikasi, berarti kan. Semakin seseorang itu ahli, mengatakan dia ahli, maka semakin juga orang tersebut itu malas untuk koordinasi, malas untuk mendapatkan motivasi, nggak bawa stak baru atau belaga gede. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi semakin kesini hati-hati gitu. Apakah bisa ditangani? Bisa ditangani gitu. Jadi kalau secara budaya itu sama dengan semakin lama seseorang di dalam satu keilmuan, semakin juga orang tersebut itu godaannya itu adalah berkurangnya kadar kalsium ataupun kadar komunikasi dan berkurangnya kadar fungsi air apa? Berkurangnya kadar fungsi motivasi. Dan geus teu kudu motivasi gitu kan. Dan geus teu kudu komunikasi. Padahal komunikasi dan motivasi itu seperti hanya kita makan. Sekarang kita menemukan motivasi. Sekarang kita kenyang karena setelah kita makan. Da isukan malapar deui. Ayeuna aya anu kerung, ada seseorang itu cap bintang 11 menemukan motivasi. Cenghar deui. Beregegeh lagi gitu ya. Fight lagi, siap berperang lagi. 3 hari kemudian sudah cap bintang 11 lagi. Nah, godaannya bagi orang-orang yang gitu kan merasa ilmunya itu sudah cukup, disitulah akan terjadi defisiensi dan disitulah sebetulnya kehancuran seseorang itu karena kurang kalsium dan air. Gitu. Begitu. Berarti kan kalsium itu sama dengan komunikasi atau koordinasi. Kalau air itu sama dengan motivasi. Jika seseorang itu kurang komunikasi dan kurang motivasi di dalam hidupnya, itulah dia yang menyebabkan kehancuran kehidupannya. Begitu. siap Bu ya, turun. Mantap. Pertanyaan yang luar biasa Om Aceh. Jadi memang bukan menopause itu bukan ada di laki-laki Om Aceh ya, tapi di perempuan. Luar biasa Om Aceh ya. Menambah wawasan. Tadi pertanyaan dari sisi budayanya juga ini melengkapi sebetulnya wawasan kita semua Kang Aceh ya, dari guru besar kita semua tentang sinkronitas antara kalsium dan juga air. Hatur nuhun Bu ya. Nah, selanjutnya ini kita batasi sampai dengan 2 penanya lagi. Nah, kebetulan ada 2 penanya di sini yang sudah mengacungkan tangan. Ya, di sini ada Pak Ohi juga dengan Mas Sugi. Yang duluan mana tadi ya? Mas Sugi dulu, Mas Sugi tadi duluan Mas Sugi. Silakan Mas Sugi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Master. Saya kebetulan punya pasien itu PJL itu keramnya itu berjalan. Jadi dari kaki ke atas dari kaki itu dari atas ke bawah jalan itu sebesar gini, sebesar Tuh. Ya, kebayang Mas, kebayang. Terus pindah ke ini daerah pundak. Kemudian pindah lagi ke pinggang. Pindah lagi ke kaki. Pindah lagi ke pundak. Gitu Mas. Betul. Itu gimana mengatasi itu ya? Terima kasih. Siap Mas. Kejang klonik ya. Kejang klonik atau keregang di bagian tubuh yang berpindah-pindah rekan-rekan sekalian ya. Kenapa terjadi keregangan tersebut? Nah, elastisitas kan tadi ya. Elastisitas otot itu sangat ditentukan oleh yang namanya kadar kalsium, rekan-rekan sekalian. Elastisitas ya. Nah, jika seseorang kekurangan asam aminokalsium, kalsium di dalam tubuhnya, maka akan terjadi keregangan-keregangan di bagian-bagian tubuhnya tertentu. Bisa menetap dan bisa berpindah-pindah. Dan jika berpindah-pindah, itu berarti 99% orang tersebut diakibatkan oleh kurangnya kalsium yang disebabkan oleh panasnya pencernaan. How so dulu.
Apa yang harus dilakukan? Selain daripada proses relaksasi, berarti kan seperti aku poin anatomi, tusuk jarum ataupun kupra, yang harus dilakukan adalah bagaimana orang tersebut bisa mengkonsumsi kalsium dalam sehari itu sampai dengan 500 mg. Masih 500 mg. Oke, di kita kan ada kalsium, ya, asam amino kalsium itu bisa disuplai seharinya itu 1 kali. Nah, kalau tidak ada asam amino kalsium, kita bisa menggunakan RPGM 3 sendok makan sebelum tidur. Nah, itu juga kadar 3 sendok makan RPGM itu sama dengan 500 mg asam amino kalsium sebelum tidur, rekan-rekan sekalian. Nah, selain itu, untuk mempercepat proses pemulihannya, orang tersebut disarankan untuk sebelum tidur itu adalah untuk merelaksasi perutnya, Mas, khususnya di 4 jari di bawah pusat. Karena solar plexus itu atau 4 jari di bawah pusar itu sangat mempengaruhi terhadap elastisitas otot bagian belakang. Biasanya seperti itu kan Mas ya. Kalau misalkan Mas aku poin anatomi ini, dia sedang regangnya itu di daerah pinggang. Mas relaksasi pinggang, udah pindah ke punuk gitu kan. Mas pindah ke punuk, relaksasi ke punuk, pindah ke betis gitu. Nah, jika terjadi demikian, tuntaskan dulu di totok perutnya Mas. Ya, siap. Tuntaskan dulu di totok perutnya, kemudian nanti ke daerah lokalnya, ke daerah yang merasa regangnya. Nah, tapi yang paling baik adalah ketika sebelum masa itu aku poin anatomi, masa itu suruh minum dulu RPGM 3 sendok makan dicampur dengan air hangat ya setengah gelas, kemudian minum, kemudian relaksasi perut, kemudian nanti relaksasi di daerah sekitar yang terasa regang. Itu akan sangat cepat, Mas. Tenun, Bu ya. Siap.